Dalam dunia sepak bola ada momen ketika seorang pemain tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Namun ada juga pelatih yang terus mempercayai mereka dan memberikan kesempatan untuk bangkit. Salah satu contoh adalah Erik ten Hag, pelatih Manchester United yang dikenal kepala batu karena masih memainkan pemain-pemain kesayangannya meskipun jarang menunjukkan penampilan impresif di atas lapangan. Beberapa pemain yang dimaksud adalah Andre Onana, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan juga Casemiro. Memang benar, beberapa nama di atas adalah jajaran pemain terbaik Manchester United apabila bicara soal kualitas, tapi secara form mereka jelas anjlok di awal musim ini. Sampai-sampai hal itu berujung kepada skuad Setan Merah yang diklaim punya start terburuk sepanjang sejarah mereka di Liga Inggris. Hingga pekan ke-8, mereka telah menelan 4 kali kekalahan dan kebobolan sebanyak 12 kali. Erik ten Hag sendiri beralasan bahwa ia jarang merotasi pemain karena menurutnya skuad MU bisa lebih kompak jika sering main bersama dengan komposisi skuad yang sama. Tapi sekarang ia malah harus menelan pil pahit akibat keputusannya tersebut. Setan Merah bukannya makin kompak, malah makin runyam. Menurut Ralf Rangnick yang pernah jadi interim MU, keputusan untuk jarang merotasi pemain akan berdampak besar pada kebugaran mereka, yang bahkan dapat memberikan efek negatif kepada tim secara keseluruhan. MU sendiri sudah membuktikan bahwa mereka bisa tampil lebih baik saat beberapa nama pilar utama mereka diganti. Salah satunya adalah pada pertandingan Carabao Cup menghadapi Crystal Palace. Kala itu Ten Hag merotasi seluruh pemain depan mereka yang selama ini menjadi tim inti dan digantikan oleh Anthony Martial, Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri, dan Alejandro Garnacho. Hasilnya luar biasa. Mereka sukses mencukur habis The Eagles dengan skor 3-0. Sementara di pertandingan lain, United sukses melakukan comeback istimewa kala menjamu Brentford beberapa waktu lalu. Sebelum momen itu terjadi, beberapa pemain kunci yang tidak tampil maksimal seperti Rashford, Casemiro, dan Amrabat digantikan oleh Garnacho, Eriksen, dan McTominay. Hal ini makin menandakan bahwa Ten Hag perlu merotasi timnya, dan jika tidak ingin gagal lebih jauh lagi. Apalagi dengan adanya stok pemain mumpuni yang cukup melimpah, seharusnya pelatih asal Belanda itu tidak perlu pusing-pusing untuk menemukan sosok pengganti bagi tim asuhnya. Berdasarkan kebutuhan pemain, berikut merupakan beberapa nama yang seharusnya bisa mendapatkan jam terbang lebih di skuad Setan Merah. Facundo Pellistri. Nama yang satu ini sebenarnya sudah lama bergabung dengan MU, tepatnya pada tahun 2020 saat pertama kali didatangkan dari Penarol. Namun hingga kini pemain berusia 21 tahun tersebut jarang mendapatkan tempat di tim utama, terlepas dari siapa yang menjadi pelatihnya, mulai dari Ole, Rangnick hingga Ten Hag. Mereka nampaknya masih enggan memberikan kesempatan kepada Pellistri. Buktinya ia cuma mengantongi 16 caps bersama Setan Merah dan sempat dipinjamkan ke klub Spanyol Deportivo Alaves. Secara gaya bermain, Pellistri dinilai cocok untuk menghidupkan kembali permainan United. Pasalnya pemain berkebangsaan Uruguay itu punya visi bermain yang cukup apik dan diimbangi dengan kemampuan olah bola yang ciamik. Bahkan di usia muda, Pellistri sudah dipercaya sebagai pemain inti timnas Uruguay untuk perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar dan Copa America beberapa waktu lalu. Apabila dibandingkan dengan Anthony yang bermain di posisi serupa, seharusnya Pellistri bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada permainan MU. Apalagi Anthony terlalu sering melakukan manuver yang sama dengan cut side di setiap pertandingan. Scott McTominay. Pemain asli jebolan Akademi United ini sebelumnya dikenal sebagai sosok mediocre. Namun tak bisa dipungkiri bahwa McTominay kerap menjadi penyelamat MU dalam situasi-situasi tertentu. Saat masih di level junior, pemain asal Skotlandia ini berposisi sebagai striker. Itulah yang membuatnya memiliki insting mencetak gol yang bagus dan cenderung bermain lebih maju ke depan hingga kotak penalti lawan. Sayangnya dia justru lebih sering dipasangkan sebagai gelandang bertahan.
dan hasilnya jelas kurang. Dengan postur tubuhnya yang tinggi menjulang, barangkali Erik ten Hag bisa mempertimbangkan keputusannya untuk memasang McTominay sebagai pemain yang lebih menyerang. Hal ini sudah dibuktikan pada partai kontra Brentford. Bahkan ia adalah top scorer Skotlandia di ajang kualifikasi Euro 2024. Hannibal Mejbri. Pemain yang satu ini merupakan jebolan Akademi Manchester United. Saat masih di tim junior, Hannibal merupakan salah satu sosok yang sukses mencuri perhatian berkat kemampuan dan potensinya yang dinilai luar biasa. Salah satu kelebihan Hannibal adalah kemampuannya dalam mengoper bola. Ia adalah sosok yang cerdik dalam membaca permainan. Keahliannya dalam mengatur tempo permainan juga sangat dibutuhkan oleh MU. Ia dapat memimpin serangan dengan menguasai bola dan mengatur tempo permainan agar sesuai dengan kebutuhan tim. Selain itu, Hannibal dikenal karena punya kecepatan yang cukup tinggi dan gaya mainnya yang Spartan. Hannibal dinilai sebagai sosok yang pantas masuk ke tim skuad utama Setan Merah, menggantikan Bruno Fernandes ataupun Mason Mount, yang keduanya kerap buntu dalam membangun serangan. Christian Eriksen. Meskipun sudah berkepala tiga, tapi nyatanya MU masih butuh sosok Eriksen sebagai sosok kreator utama di lini tengah. Sayangnya Erik ten Hag lebih percaya kepada Bruno Fernandes yang menjadi kapten tim untuk mengisi pos gelandang serang utama United. Tak bisa tampil seagresif Bruno, mengingat faktor usia yang menyebabkan kemampuan dan fisiknya menurun. Akan tetapi, Eriksen hampir selalu bisa menghasilkan perbedaan di saat-saat tertentu, terutama ketika Bruno sedang buntu. Dari segi kreativitas, pemain Denmark itu tak sepenuhnya kalah dari sang kapten. Eriksen dikenal sebagai sosok pengumpan yang tenang dengan passing-passing aman dan terarah, berbeda dengan Bruno yang kerap melakukan umpan berisiko tinggi. Namun itu bukan berarti umpan dari pria berusia 31 tahun tersebut tidak dapat diandalkan untuk membelah pertahanan lawan. Altay Bayindir. Kalau sosok yang satu ini jelas harus diberikan kesempatan main oleh Erik ten Hag. Bagaimana tidak, posisi kiper yang diisi oleh Andre Onana sudah jebol entah berapa kali. Sang pelatih pun beralasan bahwa Bayindir masih perlu beradaptasi dengan atmosfer Liga Inggris. Padahal Onana yang jadi pilihan utamanya pun sampai sekarang belum bisa menyesuaikan diri dengan baik. Di satu sisi, Bayindir juga bukan penjaga yang buruk. Selama membela Fenerbahce, kiper asal Turki itu punya rata-rata penyelamatan sampai 71,6%. Catatan 5 musim Bayindir itu jauh lebih baik ketimbang Onana yang bahkan belum setengah musim di MU. Dengan rata-rata penyelamatan 68,4% di Premier League dan 53,8% di UCL. Itulah beberapa nama pemain yang mestinya bisa mendapatkan jam terbang lebih tinggi di skuad Manchester United, asuhan Erik ten Hag.